Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya Agus Vlog Channel. Terima kasih yang sudah menonton dan juga subscribe. Semoga panjang umur, murah rezekinya, dan sehat selalu. Nah, di video kali ini tuh aku mau berbagi pengalamanku, pengalaman yang pahit yang pernah aku alami. Nah, kejadian ini sekitar tahun 2006 akhir 2007. Nah, itu aku baru lulus sekolah. Aku mengalami pengalaman yang pahit sekali, di mana waktu itu aku ingin pergi ke luar negeri. Aku ingin pergi menjadi TKI waktu itu. Nah, aku malah ketipu atau ditipu ya. Ditipu. Aku malah ditipu sama sponsor dan agensi. Kejadiannya itu ini. Kejadiannya itu ketika aku itu mau di penampungan seperti itu, mau pelatihan, malah nggak dapat pelatihan, malah aku dijadikan sales oleh agensi Ketika aku jadi sales itu, tiap hari aku harus keliling mencari orang siapa yang mau ikut tak ajak menjadi TKI atau TKW. Aku tuh ya pergi ke mana? Ke pasar, terus pergi ke terminal, pokoknya intinya ke tempat keramaian. Nah, itu berjalan sekitar 3 bulan lah ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah aku itu ketemu orang baik di penampungan itu. Di pagi hari itu aku ngobrol sama orang tersebut. Orangnya itu simpatik dengan keadaan saya saat itu. Karena apa? Karena di situ tuh aku nggak diam di penampungan itu. Tiap pagi aku itu disuruh bersih-bersih kantor. Tiap pagi aku disuruh bersih-bersih kantor, ya nyapu, ngepel, terus cuci piring dan lain-lain pokoknya. Nah, habis itu aku langsung pergi menjadi sales. Nah, dengan pakaian rapi, bawa brosur, aku jadi sales. Nah, terus ini malamnya aku itu disuruh mijetin orang agensi yang membawa aku ke penampungan itu. Pokoknya seperti itulah kisahnya. Sampai orang baik tersebut itu kasihan melihat kondisi saya. Nah, terus aku alhamdulillah dikasih tahu sama orang baik tersebut, dikasih tahu bahwa orang agensi yang membawa aku ke penampungan itu saat ini itu lagi diancam karirnya sama bos agensinya itu. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi target untuk mendapatkan TKI atau TKW. Nah, kalau ini belum terpenuhi targetnya dia mendapatkan TKI atau TKW, maka dia akan turun jabatan. Nah, itu. Nah, aku setelah dikasih tahu itu, aku langsung sadar seperti itu, bahwa aku itu sebenarnya dimanfaatkan oleh orang agensi tersebut. Nah, singkat ceritanya lagi, ketika malam hari aku disuruh mijetin, ya aku pijetin aja. Aku pijetin sambil ngobrol. Nah, seperti biasanya aja, ketika tak pijetin, dia itu selalu mengomongin harapan-harapan palsu. Harapan-harapan yang bagus. Sehingga aku itu kayak iya aja gitu loh. Namanya aku ini orang kampung, orang desa, dan pengen kerja, pengen sukses, dikasih omongan yang wah-wah atau diiming-imingi, aku manut aja, sehingga aku ngikut aja apa yang disarankan beliau atau yang disuruh beliau, aku ngikut aja. Nah, akhirnya aku tuh memberanikan diri untuk menanyakan kenapa kok aku nggak mendapat pelatihan, padahal aku ini sudah lama di penampungan dan niatku untuk kerja di luar negeri, bukan untuk dijadikan sales. Sudah jadi sales nggak dapat gaji lagi. Pokoknya kacau. Nah, baru dia ngomong tuh, orang agensinya tuh ngomong bahwa aku itu sebenarnya suruh membantu dia untuk mencari orang siapa yang mau jadi TKI atau TKW. Karena dia ini si
orang orang agensi yang bawa saya itu memang iya benar, dia itu lagi diancam karirnya sama bosnya sama bosnya agensi tersebut, karena dia tidak memenuhi target untuk mendapatkan TKI atau TKW. Lah, sanksinya dia akan diturunkan jabatannya. Nah, lalu dia ngomong ke saya, pokoknya saya harus bantu orang itu, orang agensi itu, karena orang itu bilangnya punya anak kecil 3, apa aku nggak kasihan, seperti itu bilangnya. Jadi dia itu minta tolonglah aku ini punya anak kecil 3, apa kamu nggak kasihan, aku dibilangi gitu. Nah, aku sudah nggak mau lagi, aku dibilangi gitu, aku diam aja. Dalam hati aku sudah nggak mau lagi bantu dia. Nah, lalu besoknya itu aku masih aja ngikuti perkataan dia, dan pada akhirnya aku pilih kabur. Pada akhirnya aku pilih kabur dari penampungan itu, daripada aku nanti lama-lama semakin gak berkembang, terus malah aku sakit hati terus. Akhirnya aku kabur. Ketika aku kabur itu tidak ada yang menghubungi aku, tidak ada yang mencari aku di mana aku berada, tidak ada yang mencari. Nah, aku semakin yakin bahwa aku saat itu memang ditipu oleh agensi tersebut. Ya Allah, itu pengalaman yang sangat pahit sekali. Yang membuat aku itu menyesal sampai saat ini, aku itu ini loh, masalah biaya. Nah, biaya itu sudah tak bayar di awal. Ketika di penampungan itu syaratnya kita harus membayar uang di awal. Untuk biaya di penampungan itu harus menyetorkan uang. Lah, itu sudah tak setorkan uang tersebut. Uang sudah masuk, aku malah dijadikan sales demi kepentingan pribadi oleh orang agensi tersebut. Seperti itu kejadiannya. Pokoknya itu aku sangat sedih banget. Nah, dari kisah saya barusan itu bisa disimpulkan bahwa kita itu kalau mau pergi menjadi TKW atau TKI, kita harus benar-benar memastikan agensi yang amanah atau sponsor yang amanah. Karena apa? Karena agensi itu dia itu punya target mendapatkan berapa TKW dalam 1 bulan atau TKI. Dia itu seperti itu, dia harus ada targetnya dia dari bosnya, seperti itu. Kalau itu tidak memenuhi target, maka si orang agensi itu akan di PHK atau turun jabatan kali ya, saya nggak paham seperti itu. Nah, dan bagi sampean semua yang mungkin pengen kerja ke luar negeri, baik TKW atau TKI, yaitu tadi pastikan memilih agensi yang amanah, biar nggak ngalami kayak saya. Lalu saya maunya kerja ke luar negeri, malah jadi sales, dan uang yang sudah masuk malah nggak ada dikembalikan. Begitu saya kabur, ya udah kabur gitu aja, nggak ada yang berusaha dicari atau telepon atau apa, nggak ada sama sekali. Kacau pokoknya. Oh ya, dan saya mau mengucapkan kepada para pejuang devisa yang sudah di sana dimanapun berada, semoga sampean panjang umur, murah rezeki, berkah barokah, dan selalu diberikan kesehatan semua, seperti itu. Ya udah teman-teman, saya akhiri dulu video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.